Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengingat kekuatan giok 9 matahari, itu pasti dapat membuat tabut mendalam primordial menyelesaikan lompatan dimensionalnya dari alam iblis ilusi ke benua langit yang mendalam. Mengenai berapa kali hal ini dapat dilakukan, saat ini tidak mungkin untuk menghitungnya. Lagi pula dunia dari bahtera primordial yang mendalam lebih besar daripada benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi, jadi prinsip di balik cara pengoperasiannya dan jumlah energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lompatan dimensional bahkan sulit bagiku untuk mengerti, kata Jasmine dengan suara lembut. Namun, sebelum kamu kembali, kamu harus terlebih dahulu mencari tahu lokasi relatif benua langit yang mendalam dengan alam iblis ilusi. Itu seharusnya cukup sederhana, kata Yun Che dengan percaya diri. Orang tuaku sebelumnya menggunakan alat terlarang keluarga Yun kami untuk melakukan perjalanan ke benua langit yang mendalam, jadi mereka pasti tahu lokasi relatifnya. Yang harus saya lakukan hanyalah meminta mereka mencari tahu. Selama primordial mendalam Ark sedang berhibernasi, dia hanya bisa merasakan sedikit jejak hubungan spiritual yang dia miliki dengannya. Tapi tabut mendalam primordial saat ini telah dihidupkan kembali oleh giok 9 matahari, sehingga hubungan spiritual menjadi jelas dan lengkap, dan kemampuan yang muncul di otaknya dengan cara yang sangat jelas. Dan ketika dia memfokuskan keinginannya, bahtera yang dalam ini, yang akan menyebabkan keributan besar setiap kali muncul di benua langit yang mendalam, akan menjadi miliknya untuk dikendalikan secara bebas. Semudah mengendalikan lengannya sendiri. Tapi syaratnya adalah Honger tidak keluar dan mengacaukan segalanya. Selama waktu yang dia habiskan di alam iblis ilusi, Yun Che sangat prihatin dengan segala sesuatu yang terjadi di benua langit yang mendalam. Dan sekarang dia akhirnya punya metode untuk kembali, keinginannya untuk kembali agak mereda. Esensi darah Yun Qinghong yang hilang hanya dapat diisi ulang olehnya, dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, tanpa gangguan satupun. Karena alasan ini saja, dia tidak boleh diganggu. Lagi pula, dia tidak dapat menghitung berapa kali tabut mendalam primordial dapat berpindah antara alam iblis ilusi dan benua langit yang mendalam setelah dilengkapi dengan energi mendalam dari giok 9 matahari. Jadi dia benar-benar tidak berani bertindak impulsif selama periode 3 bulan ini, jadi dia tidak akan sembarangan menghabiskan energi dari primordial mendalam Ark dengan terus menggunakan kemampuannya yang menghabiskan banyak energi. Dia menarik tabut mendalam primordial dan melemparkan Honger kembali ke mutiara racun langit. Setelah itu, Yun Che mengeluarkan pelet tuan. Mengingat kemampuan pemurnian mutiara racun langit, dia hanya memerlukan waktu sesaat untuk membaginya dengan sempurna menjadi 2 pil, dan tidak akan kehilangan efektivitas apapun dalam prosesnya. Namun, Yun Che tidak langsung membaginya menjadi 2. Sebaliknya, dia menutup telapak tangannya di sekelilingnya dan mengelilinginya dengan energi yang dalam. Setelah itu dia dengan susah payah menyelidiki komposisi dan kekuatan obat dari pelet tersebut. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Tidak kusangka sesederhana ini, terlebih lagi, kemurnian pelet tuan ini sangat buruk sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya." Jika Duke Bao King, yang menghabiskan seluruh hidupnya menyempurnakan pelet tuan, mendengar apa yang dikatakan Yun Che, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan berada di antara batas hidup dan mati untuk waktu yang lama. Dia akan memotong Yun Che menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau sayur atau parang jika dia bisa. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pelet tuan sangat berharga dan langka, bahan-bahan tersebut tidak jarang menjadi harta yang sangat berharga. Meskipun bahan-bahan ini adalah harta berharga yang sulit dibeli dengan uang bagi orang biasa, bagi kekuatan yang berada di tingkat keluarga penjaga atau istana adipati,
bahan-bahan tersebut bisa dikatakan sangat berharga. Fondasi mereka yang lebih dari 10.000 tahun bukan hanya untuk pertunjukan. Tapi alasan pelet tuan begitu berharga, bahkan keluarga penjaga dan istana duke pun menginginkannya, adalah karena metode penyempurnaannya terlalu sulit. Memurnikan setiap pelet menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Selain itu, periode penyempurnaan setiap overload pelet bisa mencapai 50 tahun. Tidak hanya itu, selama 50 tahun ini, seseorang harus mengontrol panas dengan hati-hati, jumlah bahan yang ditambahkan, dan waktu penambahan bahan. Semuanya harus sangat tepat. Selain itu, embun pagi dan embun sore harus digunakan setiap hari untuk memurnikannya, dan energi dalam yang paling sesuai harus digunakan untuk memandu kekuatan pengobatannya. Dan dalam jangka waktu 50 tahun ini, satu kesalahan saja akan menyebabkan semua upaya sebelumnya menjadi sia-sia. Di dalam istana Duke Baoqing, dan bahkan seluruh alam iblis ilusi, saat ini hanya ada 2 orang yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pelet tuan. Kedua orang ini harus menghabiskan seluruh energinya untuk memurnikan satu saja. Meskipun mereka mengerjakannya dengan sangat hati-hati selama 50 tahun, tingkat keberhasilan menyempurnakan pelet tuan hanya 50%. Jadi dalam 100 tahun, Istana Adipati Baoqing paling banyak bisa menghasilkan 2 pelet tuan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap pelet tuan dimurnikan menggunakan nyawa anggota Istana Adipati Baoqing. Namun bagi mutiara racun langit, proses pemurnian yang sangat sulit ini adalah Yunce dengan ceroboh melemparkan pelet tuan ke satu sisi, dia bahkan tidak mau repot-repot memasukkannya ke dalam mutiara racun langit. Setelah itu, dia keluar dari halaman rumahnya dan langsung menuju paviliun pengobatan keluarga Yun. Keluarga Yun telah bertahan selama 10.000 tahun, sehingga akumulasi berbagai obat-obatan roh mereka secara alami kaya tanpa bandingannya. Paviliun pengobatan ini tidak dianggap besar di antara 12 keluarga penjaga, namun tingginya masih 3 lantai. Setiap cerita jauh lebih besar daripada cerita klan Xiao yang pernah ia jalani selama 16 tahun. Paviliun pengobatan sebuah keluarga adalah pilar dan landasan inti dari kekuatan seluruh keluarga, sehingga dapat dikatakan sebagai tempat paling penting bagi sebuah keluarga. Artinya akan selalu dilindungi oleh individu yang kuat atau penghalang yang kuat. Tentu saja, yang menjaga paviliun pengobatan keluarga Yun adalah seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya telah memutih sepenuhnya. Namanya Yun Yaozi, dan usianya hampir 2000 tahun, dia juga salah satu anggota keluarga Yun yang memegang status tertinggi dalam keluarga, dan tugas hidupnya adalah menjaga paviliun pengobatan keluarga Yun. Ketika dia melihat Yunce mendekat, dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan bertanya dengan suara riang, "Patriark muda, apakah kamu ingin memasuki paviliun pengobatan?" Menghadapi senior tua keluarga Yun ini, Yunce dengan hormat berlutut menghormati senioritasnya dan menjawab, "Ya. Saya minta maaf merepotkan Anda, senior, tapi bisakah junior ini dengan bebas menggunakan bahan obat di dalam paviliun pengobatan?" Yun Yaozi tersenyum lembut, dan matanya dipenuhi kekaguman dan penghargaan saat dia menatap Yunce. "Kamu adalah patriark muda keluarga Yun kami, dan apapun di dalam keluarga Yun bebas untuk kamu gunakan. Biarkan orang tua ini membukakan penghalang untukmu." Saat suara Yun Yaozi turun, pelindung di depan paviliun pengobatan menghilang. Dia menyingkir dan membungkuk sambil berkata, "Patriark muda, silakan masuk. Jika Anda memiliki instruksi atau permintaan lebih lanjut, Anda dapat memanggil orang tua ini kapanpun Anda menginginkannya." "Terima kasih." Setelah Yunce memasuki paviliun pengobatan, penghalang muncul di belakangnya sekali lagi. Bau obat yang menyengat tercium di udara. Yunce mengendus samar-samar, dan dia sudah bisa mengendus puluhan bahan obat yang sangat berharga. Dia melangkah maju dan melihat ke kiri dan ke kanan,
dan sebelum 2 jam berlalu, Yun Che sudah melintasi keseluruhan lantai pertama paviliun pengobatan. Hanya dengan itu, dia sudah hafal semua bahan obat yang disimpan di sini selain lokasinya, jumlahnya, dan bahkan umurnya. Setelah itu, dia pergi ke lantai 2, dan lantai ketiga, dia akhirnya berhenti di tengah lantai ketiga. Lantai 3 paviliun pengobatan menyimpan obat roh tingkat tertinggi dan batu giok mendalam yang dimiliki keluarga Yun. Dan hanya berdasarkan pada energi roh yang sangat kental yang memenuhi tempat ini, jika seorang praktisi mendalam alam mendalam dasar atau alam mendalam baru lahir berkultivasi di sini, mereka akan dengan mudah menerobos kemacetan mereka dalam waktu singkat. Yun Che duduk dengan kaki bersilang di tengah lantai 3 paviliun pengobatan. Setelah itu, dia mengumpulkan semua obat roh dan batu giok roh yang telah dia kumpulkan, dan cahaya hijau tua dari mutiara racun langit bersinar dari atas tangan kirinya. Hanya dengan usaha sedetik, seluruh 30 pelet berada di depan Yun Che. Dan di sekeliling mereka terdapat lingkaran produk limbah yang ditinggalkan oleh proses pemurnian. Jika ada orang dari Istana Adipati Baoqing yang menyaksikan pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka menyentuh lantai. Yun Che secara acak mengambil satu pelet dan melihatnya sekilas, semua pelet obat yang dimurnikan oleh mutiara racun langit memiliki kualitas terbaik. Hanya kilau dan auranya saja yang beberapa tingkat lebih murni dibandingkan pelet yang dimurnikan oleh Istana Adipati Baoqing. Mengenai efektivitas dan kelembutan obatnya, jauh lebih unggul. Tidak hanya itu, jumlah bahan yang dikonsumsi hanya 1/4 dari bahan yang digunakan Istana Duke Baoqing. Bagaimanapun, metode pemurnian yang dilakukan masyarakat awam pasti akan menyebabkan sebagian besar efektivitas obat hilang dalam prosesnya. Namun dengan pemurnian mutiara racun langit, efektivitas pengobatannya tidak akan hilang. Yun Che mengambil pelet tuan ini dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, "Ah, bagaimana orang lain bisa hidup? Jangan terlalu terburu-buru. Pertama, saya akan dengan santai memurnikan beberapa ratus pelet." Dengan itu, Yun Che tinggal di paviliun pengobatan, dan dari sore hingga malam tiba, dia tidak keluar. Ruang di halaman Yun Qinghong terdistorsi, dan permaisuri iblis kecil perlahan muncul. Setelah menyaksikan kedatangan Little Demon Empress yang tak terduga, Yun Qinghong dan istrinya bergerak maju dan berkata, "Kami menyambut permaisuri. Patriark Yun, cedera Anda masih dalam perawatan, tidak perlu formalitas lebih lanjut." Permaisuri iblis kecil dengan santai mengangkat tangannya, dan kekuatan yang tak tertahankan segera menghentikan busur Yun Qinghong dan Mu Yurou. Permaisuri ini datang hari ini untuk memeriksa cedera Patriark Yun. Dan dari wajah Patriark Yun, saya dapat melihat bahwa Anda terus pulih. Yun Qinghong menangkupkan tangannya dan berkata, perhatian dan bantuan yang ditunjukkan oleh permaisuri iblis kecil, Yun ini dengan tulus berterima kasih atas hal itu. Keterampilan medis CR sangat luar biasa, jadi tidak ada lagi yang serius dengan cedera Yun ini. Dan menurut CR, saya akan pulih sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Sepenuhnya pulih. Ekspresi terkejut melintas di wajah permaisuri iblis kecil, tapi dia perlahan menganggukkan kepalanya setelahnya. Itu sungguh luar biasa. Jadi sepertinya Patriark Yun seharusnya tidak memiliki masalah menghadiri upacara akbar 5 hari dari sekarang. Yun Qinghong berkata tanpa ragu sedikit pun, permaisuri iblis kecil, jangan khawatir. Saya dan istri saya pasti tidak akan melewatkan upacara akbar 5 hari dari sekarang. Permaisuri iblis kecil dengan ringan menganggukkan kepalanya, lalu tampak curiga saat dia bertanya dengan suara tidak tertarik, apakah Yun Che ada di rumah? Yun Qinghong menjawab, ketika tetua ke-6 datang belum lama ini, dia berkata bahwa dia melihat Yun Che memasuki paviliun pengobatan. Dia mungkin masih berada di paviliun pengobatan sekarang. Saya akan segera meminta seseorang untuk memanggilnya. Tidak perlu.
Permaisuri iblis kecil mengangkat tangannya. Dia pasti memasuki paviliun pengobatan untuk menyiapkan obat roh guna meningkatkan proses pemulihan Patriark Yun, jadi permaisuri ini tidak akan mengganggumu lebih jauh. Saat suaranya jatuh, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan lalu dia menghilang dari tempatnya melayang. Permaisuri iblis kecil secara khusus bertanya tentang Yun Ce. Sepertinya dia memandang Yun Ce dengan sangat penting. Mu Yurou berkata sambil tersenyum. Hehe, itu wajar. Lagi pula, dalam 4 bulan ini, Yun Ce menghadapi bahaya bersama dengannya, dan mungkin, Yun Ce lah yang menyelamatkan Little Demon Empress juga. Yun Qinghong tersenyum tipis, tapi sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Karena, ketika permaisuri iblis kecil berbalik untuk terakhir kalinya, itu memberinya kesan bahwa dia berusaha menghindari tatapannya, tapi selama bertahun-tahun dia mengenal permaisuri, dia tidak pernah sekalipun mencoba untuk menghindarinya, tatapan seseorang sebelumnya. Seharusnya, hanya kesalahpahaman, atau mungkin dia terlalu memikirkannya. Paviliun pengobatan keluarga Yun, lantai ketiga. Yun Ce masih duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Sejak terakhir kali dia pergi untuk mengambil lebih banyak obat roh dan batu giok yang dalam, sudah 1 jam berlalu. Sampai sekarang, tangannya memegang pelet obat berwarna merah kusam. Pelet obatnya memiliki kilau yang kusam, tetapi mengeluarkan aura yang sangat unik. Yun Ce menatapnya tanpa berkata-kata dan hanya duduk di sana sambil berpikir keras. Tiba-tiba, suara Jasmine terdengar di benaknya. Awasi punggungmu. Yun Ce terkejut, tapi dia segera membalikkan tubuhnya secepat kilat, dan tidak 5 langkah darinya, sosok abu-abu kecil dan halus diam-diam berdiri di sana. Sepasang mata yang menyerupai malam yang sunyi dan berbintang dengan dingin menatapnya. Permaisuri iblis kecil, mulut Yun Ce ternganga, dan butuh waktu lama sebelum dia berhasil menutupnya. Kapan kamu datang? Tidak, mengapa kamu di sini? Yun Ce memiliki jalan agung Sang Buddha, sehingga kekuatan persepsi rohaninya tidak normal. Di seluruh dunia iblis ilusi, satu-satunya orang yang bisa datang dalam jarak 5 langkah darinya tanpa dia sadari adalah permaisuri iblis kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Permaisuri iblis kecil mengabaikan pertanyaannya dan dengan dingin bertanya. Suara dinginnya yang sedingin es menyayat hati, namun, dia tidak melakukannya dengan sengaja dan sudah seperti ini selama ini. Yun Ce berdiri dan menjawab, aku sedang memurnikan pelet, kenapa kamu memperbaiki pelet? Tanpa kuali, tungku, atau artefak, bagaimana Anda memurnikan peletnya? Permaisuri iblis kecil bertanya tanpa ekspresi. Meskipun orang lain tidak mampu, bukan berarti saya tidak mampu. Selain keterkejutan yang tiba-tiba pada awalnya, ekspresi Yun Ce sudah kembali normal. Saat ini, di seluruh alam iblis ilusi, satu-satunya orang yang tidak takut padanya, mungkin adalah Yun Ce sendiri. Dia mengulurkan tangannya, dan di antara jari-jarinya ada butiran merah pucat yang telah dia lihat selama beberapa waktu. Permaisuri iblis kecil, kamu tiba di waktu yang tepat. Pelet ini adalah sesuatu yang aku sempurnakan untukmu. Untuk permaisuri ini, permaisuri iblis kecil sedikit mengernyit. Mengapa permaisuri ini membutuhkan pelet apapun? Pelet ini mengandung semua ramuan dan batu giok dalam yang dapat saya temukan di paviliun pengobatan ini yang dapat meningkatkan umur panjang. Sebelum ekspresi sedih muncul di wajahnya, Yun Ce perlahan berkata, saya tidak yakin apakah itu benar-benar dapat meningkatkan umur Anda, tapi paling tidak, kekuatan pengobatannya lembut, dan mengkonsumsinya tidak akan membahayakan Anda. Mata permaisuri iblis kecil sedingin es. Dia tidak tergerak, dan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Dengan ayunan lengan panjangnya, pelet di tangan Yun Ce sudah jatuh ke tangannya. Tanpa melihatnya, dia langsung melemparkannya ke tempatnya. Melihat kerja kerasmu, permaisuri ini akan menerimanya kali ini.
Namun, Anda tidak perlu lagi melakukan hal-hal tidak berarti seperti itu untuk permaisuri ini. Nasib permaisuri ini adalah sesuatu yang telah diumumkan oleh Dewa Gagak Emas. Karena bahkan Dewa Gagak Emas telah berkata demikian, keberadaan apa di dunia ini yang mungkin dapat mengubahnya? Kondisi tubuh ini adalah sesuatu yang lebih diketahui permaisuri ini daripada Anda. Bahkan jika kamu menggunakan semua ramuan spiritual yang telah dikumpulkan keluarga Yun selama 10.000 tahun terakhir dan bahkan semua kristal ilahi berurat ungu di alam iblis ilusi ini, kamu tidak mungkin memperpanjang umur permaisuri ini bahkan hanya dengan satu nafas, itu hanya akan sia-sia. Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu permaisuri ini menjaga rahasia ini dan tidak memberitahu siapapun. Adapun hal-hal lain yang tidak perlu kamu khawatirkan, kamu tidak perlu usil. Tidak, Yun Ce menatap langsung ke mata permaisuri iblis kecil dan menggelengkan kepalanya dengan tekad yang kuat. Jika kamu hanya permaisuri iblis kecil, selama kamu tidak mengganggu kepentingan keluarga Yunku, aku bahkan tidak akan peduli apakah kamu hidup atau mati. Namun, masalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Aku juga tidak akan membiarkan hidupmu berakhir 3 tahun kemudian, karena kamu masih milikku, wanita Yun Ce. Penampilan permaisuri iblis kecil berubah, dan tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tercela, Yun Ce, tahukah kamu bahwa dari apa yang baru saja kamu katakan kepada permaisuri ini dapat membunuhmu. Tekanan menakutkan dari permaisuri iblis kecil sudah cukup untuk membuat raja tingkat tinggi gemetar, tapi Yun Ce tidak takut sedikit pun dan malah mengangkat sudut bibirnya, dengan santai berkata, "Bahkan jika aku percaya hantu ada di dunia ini, aku tidak percaya bahwa kamu akan membunuhku. Kau adalah permaisuri iblis kecil, dan aku, Yun Ce, adalah laki-laki permaisuri iblis kecilmu. Dan sebenarnya, kaulah yang memaksaku melakukannya." Hembusan angin yang tajam merobek ruang dengan keras, dan sesosok abu-abu melintas melewati Yun Ce sebelum sepasang tangan mungil mencengkeram lehernya, cengkeramannya erat, dan hampir mencekiknya dan meremukkan tulang hioidnya. Jika bukan karena perawakan mungil permaisuri iblis kecil, dia pasti sudah diangkat dari tanah olehnya. Apa menurutmu permaisuri ini tidak berani membunuhmu? Wajah permaisuri iblis kecil berada dalam jarak dekat, matanya tak terbatas seperti langit berbintang. Menutup hatinya seperti penjara es, dia berseru, 3 tahun terakhir kehidupan permaisuri ini akan digunakan untuk membersihkan alam iblis ilusi dengan darah. Selama permaisuri menginginkannya, tidak ada seorang pun yang tidak bisa dibunuh. Adapun kamu tahu terlalu banyak tentang rahasia permaisuri ini dan tidak diragukan lagi adalah seseorang yang harus mati. Kamu masih berani bertindak kurang ajar di depan permaisuri ini. Semburat bau darah melayang ke indera permaisuri iblis kecil, dan dia tiba-tiba melihat bahwa di lengan kanan Yun Ce, ada luka sepanjang 5 cm. Dilihat dari bau darah di udara, mudah untuk mengetahui bahwa lukanya belum lama terjadi. Matanya tenggelam, dan dia langsung mengalihkan pandangannya. Yun Ce tidak bisa bernapas, seluruh tubuhnya tampak seperti sedang ditekan oleh gunung, tidak mampu melawan sedikit pun. Wajahnya segera menjadi pucat, namun matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan susah payah, dia berkata dengan suara yang jelas, "Aku tidak percaya kamu akan membunuhku." Tatapan permaisuri iblis kecil berubah menjadi lebih dingin, dan suaranya menjadi lebih dingin. "Kalau begitu, apakah kamu ingin mencoba?" Tentu, tangan mungil yang melingkari lehernya menegang, menyebabkan dia sangat kesakitan, tapi dia malah tertawa. "Coba kulihat, metode apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku." Saat dia berbicara, Yun Ce, yang telah mengumpulkan semua energi besar yang bisa dia kumpulkan ke tangan kanannya, merentangkannya ke depan dengan kecepatan kilat dan meraih dada kanan permaisuri iblis kecil yang sedikit menonjol. Dalam sekejap,
segumpal batu giok lembut berada di genggaman tangan kanan Yunce. Jubah abu-abu dan pakaian dalam permaisuri iblis kecil sangat tipis yang berarti bahwa Yunce dapat dengan jelas merasakan bentuk dan kelembutan dada bersalju. Ledakan keras bergema, dan tubuh Yunce terbang seperti rudal. Setelah ledakan, dia menabrak dinding paviliun pengobatan, langsung menghancurkan lubang berukuran 10 meter di batu giok berusia 10.000 tahun. Batu giok yang terfragmentasi itu bergemerincing saat jatuh. Yunce terbaring di tanah untuk beberapa saat sebelum nyaris tidak bisa berdiri dengan mengandalkan batu giok yang hancur. Saat dia menutup tenggorokannya dengan tangannya, dia terbatuk sambil tersenyum senang. Apa yang kamu pamerkan, kamu jelas tidak bisa membunuhku." Dada permaisuri kecil terangkat saat dia gemetar karena haus darah yang dingin. Dia berbalik, lalu berkata dengan dingin, "Permaisuri ini tidak akan membunuhmu karena kamu sebelumnya telah menyelamatkan nyawa permaisuri ini, dan permaisuri ini tidak bersedia mengecewakan keluarga Yun. Adapun apa yang terjadi di Golden Crow Lightning Flame Valley, permaisuri ini hanya menggunakan konstitusi Phoenix dan Dewa Naga Anda untuk mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam. Kamu pikir permaisuri ini punya perasaan padamu? Terlalu tidak masuk akal. Permaisuri yang tidak membunuhmu hari ini dapat dianggap membayar kembali nyawa permaisuri yang telah kamu selamatkan kembali. Tapi setelah hari ini, jika kamu berani menyinggung permaisuri ini atau berani menyebutkan setengah dari apa yang terjadi di Golden Crow Lightning Flame Valley, permaisuri ini pasti akan..." Kata-kata permaisuri iblis kecil tiba-tiba terputus. Kemudian, dengan mendengus dingin, ruang di sekelilingnya berubah, dan seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya di depan mata Yunce. Yunce perlahan tergelincir ke bawah, lalu duduk dengan berat di tanah. Meskipun permaisuri iblis kecil tidak menggunakan pukulan mematikan padanya sebelumnya, itu sama sekali tidak ringan, menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi kacau. Jika dia mungkin sedikit bertangan besi, darah akan menyembur keluar dari 7 lubang di wajahnya. Wanita ini cukup galak. Yunce memijat tenggorokannya dengan satu tangan dan menekan dadanya dengan tangan lainnya. Dia mengangkat kepalanya ke tempat di mana permaisuri iblis kecil telah pergi dan tanpa sadar bertanya, "Jasmine, katakan padaku, apakah aku harus membuat embun giok surgawi untuknya?" Embun giok surgawi, apa itu? Apakah itu sesuatu yang bisa digunakan untuk memperpanjang hidup? Tidak bisa memperpanjang hidup, tetapi jika seorang wanita meminumnya setiap hari, payudaranya akan menjadi lebih berkembang. Efeknya luar biasa, dan tidak akan ada efek samping apapun. Semua bagian permaisuri iblis kecil bagus, hanya saja dadanya agak rata, sama rata dengan milikmu. Yunce menghela napas kesakitan. Semburan niat membunuh sedingin es menutupi seluruh tubuh Yunce saat Jasmine tertawa pelan. "Awalnya aku sedikit bersimpati padamu, tapi sekarang aku berharap permaisuri iblis kecil mematahkan semua tulangmu." Permaisuri iblis kecil tidak pergi terlalu jauh dan muncul 300 meter di atas balai pengobatan keluarga Yun. Tangan giok mungilnya terulur, dan butiran merah samar Yunce muncul di lekukan telapak tangannya. Dia mengambil pelet itu dan perlahan-lahan meletakkannya di dekat bibirnya, lalu, dia tiba-tiba berhenti. Dari pelet di depan matanya, dia mencium sedikit jejak energi darah. Bekas luka berdarah di lengan baju Yunce tiba-tiba muncul di hadapannya. Energi darah ini, berbau energi di lengan bajunya, mereka persis sama. Tertegun, tangan pemaisuri iblis kecil terkulai. Mengikuti goyangan sosoknya, dia menghilang di tempatnya. Yunce akhirnya menenangkan energi dan darahnya lalu berdiri. Melihat tembok yang ditabraknya, wajahnya menjadi muram. Giok dalam berumur 10.000 tahun ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Saat ini, aura berat datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat permaisuri setan kecil telah kembali. Di wajahnya,
Ada guncangan, kemarahan yang berbeda. Kamu menggunakan darahmu sendiri untuk memurnikan pelet ini. Permaisuri iblis kecil mengeluarkan pelet merah samar dan bertanya dengan nada suara yang sangat sedih. Tanpa menunggu jawaban Yunce, suaranya memancarkan amarah, kamu pikir darah Dewa Nagamu maha kuasa. Kamu pikir kamu punya cara untuk mengubah kehidupan yang bahkan Dewa Gagak Emas pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak tahu, itu mungkin hanya memiliki efek kecil. Kamu bersedia terus-menerus menggunakan darahmu sendiri untuk memurnikan pelet untuk permaisuri ini? Mata sedingin es memancarkan cibiran samar. Apakah menurutmu jika kamu melakukan ini, permaisuri ini akan berterima kasih dan meneteskan air mata? HMPH, ada kalanya Anda pintar. Namun terkadang Anda sangat bodoh. Kamu pikir ini bisa membantumu memenangkan hati permaisuri ini? Permaisuri iblis kecil mengangkat tangannya dan butiran merah samar berada di antara jari-jarinya, tetapi bagi permaisuri ini, jika aku menelan ini tanpa berhati-hati, aku akan terkontaminasi oleh darahmu. Saat suaranya jatuh, nyala api emas merah menyala di telapak tangannya, langsung membakar pelet yang Yunce gunakan untuk memurnikan darahnya menjadi abu. Hah, dengan lambaian tangannya, permaisuri iblis kecil berbalik dan sekali lagi menghilang di depan matanya seperti kabut. Yunce menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bergumam, kenapa kamu harus seperti itu? Aku memahami wanita, lebih dari kamu. Di atas balai pengobatan keluarga Yun, permaisuri iblis kecil mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan membawa pelet merah samar di antara bibirnya dan menelannya dengan ringan. Aura lembut segera menyebar, memenuhi seluruh tubuhnya. Sambil terbang di udara, dia menuju ke pusat kota kekaisaran iblis. Dia adalah sosok yang menyendiri di ruang luas di atas. Selama 100 tahun ini, dia selalu sendirian. Jadi mungkin dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Tapi hari ini, perasaan campuran antara kesepian dan kepahitan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya bercampur dengan kesendiriannya.